Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat hadirin semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi khatimatan syarihah wa ya hadratul Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'i al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yuballu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi mahdini بشر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومبادئ ونور به قلبي وسمعي ومبادئ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa akramana min ulama'i rasulih. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu hadiyan al-kafarati wa tawhihi wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu bi ta'assubi sa'alati sholihin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala nabbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun al-ayat. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal mukarramin para asatidzah jamaah jamiah musholah muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat panjang umur, masih diberikan nikmat iman yang Allah tanamkan di dalam kalbu kita, sehingga malam hari ini kita diberikan kemudahan digerakkan hati kita oleh Allah
melaksanakan kewajiban kita yakni thalabul ilmi. Karena ilmu itu sangat penting di atas segalanya. Sampai Rasulullah pun mewariskan kepada ahli warisnya itu dengan ilmu. Kata Rasulullah, innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, la yurasul, tidak mewariskan kepada ahli warisnya dinaron wala dirhaman, baik dinar maupun dirham. Tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Namun wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi yurasul, mewariskan kepada ahli warisnya al-ilma, yaitu ilmu. Kenapa para nabi dan para rasul mewariskan ilmu kepada ahli warisnya? Saking pentingnya ilmu. Karena orang yang berilmu jelas berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sebab kata Allah, qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas berbeda. Orang yang dititipkan harta oleh Allah tanpa didasari dengan ilmu agama, terkadang harta itu bisa jadi masalah. Warisan diberikan pada anak cucunya karena orang tuanya tidak mengajarkan, tidak memberikan kewajiban di antaranya menyu'allimahul kitab, ilmu agama. Kadang-kadang karena gara-gara harta warisan kakak dengan adik keampun, karena saudaranya tidak ampun. Tapi kalau orang sudah diberikan ataupun orang didasari fondasi dengan ilmu agama, maka insya Allah semuanya akan diberikan pengetahuan oleh Allah dan dia akan menjadi orang yang bijak. Maka ketika zamannya Nabi Sulaiman pun pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, ada kaumnya Nabi Isa itu menghadap memberikan khobar, memberikan informasi, datang silaturahmi ke rumahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, ada 3 orang yang meninggal dunia, tapi di samping atau di sisi ketiganya itu ada bongkahan emas. Nabi Isa penasaran, kemudian Nabi Isa datang. Karena beliau seorang Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah, menceritakan semua kejadian itu. Wahai kaumku, 3 orang yang meninggal ini adalah sahabat, 3 teman, 3 sekawan yang pergi ke hutan. Di tengah hutan dia menemukan bongkahan emas ini. Ketiga-tiganya bahagia, dan dia bertiga musyawarah, bukan nanti emas ini kita adil dibagi menjadi 3. Kita akan menjadi orang yang cukup, kita akan menjadi orang yang kaya. Gembira 3-tiganya. Sehingga pulanglah dia dari tengah hutan. Sampai di perjalanan ia kehausan.
mulai merasakan rasa lapar. Ketiganya istirahat. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang menyampaikan, "Wahai teman-temanku, siapa di antara kita yang mau membeli makanan?" Akhirnya salah satu di antara mereka ada yang mau pergi membeli makanan. Ketika salah satu temannya meninggalkan keduanya, orang yang membeli makanan berpikiran, seandainya emas itu menjadi milik saya sendiri, tentunya saya akan menjadi orang yang kaya. Terus berpikiran. Nah, disinilah yang dimaksudkan oleh sahabat Ali, "Aku alaikum isnaini." Kata sahabat Ali, "Aku itu khawatir, saya takut kepada mereka umat Nabi Muhammad, kalau umat Nabi Muhammad itu tertanam dua hal di dalam hatinya. Yang pertama, ittiba'ul hawa. Umat Nabi Muhammad hidupnya terus menerus mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, waqulul amali. Yang kedua yang kami takutkan kepada umat Nabi Muhammad itu kulul amal, panjang amal hayal." Kenapa sahabat Ali mengatakan dua hal ini takut terjadi pada umat Nabi Muhammad? Fa'init tiba'al hawahu yasuddu anil haqi. Orang yang hidupnya terus menerus mengikuti hawa nafsunya, yasuddu anil haqi, maka hawa nafsu itu akan menjadi penghalang dirinya dekat kepada Allah dan Yang Maha Hak. Kalau manusia sudah jauh dari Allah, dari Tuhannya, maka jiwanya tidak pernah menemukan ketenangan. Makin jauh mengikuti hawa nafsu, makin jauh dengan Allah, maka jiwanya akan semakin tersiksa, enggak menerima takdir dari Allah. Itu hawa nafsu. Khawatir dengan keadaan, itu hawa nafsu. Tapi kalau manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia benar-benar tertanam di dalam jiwanya dekat dengan Allah, dia akan sadar kita hidup apa yang kita takuti. Dunia milik Allah, dan yang terjadi semua atas kehendak pemiliknya. Dan apapun yang terjadi di dunia dari dalam kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, semua yang terjadi adalah atas kehendak dari Allah. Kalau Allah yang menghendaki, masih pantaskah kita takut dan khawatir dengan keinginan Allah? Sehingga kembali ketika umatnya Nabi Isa bercerita, yang beri makanan dalam pikiran terus bergejolak, nafsunya bergejolak. Kalau emas bongkahan emas itu menjadi milik saya, tentunya saya akan menjadi orang yang kaya. Sampai tumbuh di dalam benak dan pikirannya, apakah perlu keduanya saya bunuh, saya racuni, agar ketika keduanya meninggal dunia masih menjadi milik saya. Terus jiwanya itu meronta-ronta. Dua temannya yang menunggu masuk, pikiran agak jauh beda. Dia ngobrol berdua, "Ya Iqbal, wahai saudaraku, kalau emas ini kita bagi dua, tentu hasilnya lebih banyak. Terus bagaimana dengan umat kita yang sedang
tentu saja. Ini hawa nafsu. Nah, orang yang terus-menerus hidupnya mengikuti hawa nafsunya tidak akan pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Sebanyak apapun, diberikan rezeki satu hari 300.000, pengennya 600.000. Diberi 600.000 sehari, pengennya 1 juta. Terus hawa nafsu itu mendorong kita. Semakin tidak bersyukur dengan apa yang Allah kehendaki, maka hati kita akan semakin tersiksa karena tanpa disadari tertanam sifat kufur di dalam kalbu kita. Sehingga tiganya datang temannya yang beri makanan, bawa makanan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, ia ingin membunuh kedua temannya. Makanannya dikasih racun. Ketika sudah sampai, kedua temannya itu langsung membunuh temannya yang bawa makanan. Setelah terbunuh, keduanya bahagia karena dia sudah lelah, sudah lapar, haus, akhirnya minuman yang dibawa oleh sahabatnya yang dibunuh. Karena dia merasa lapar, dia makan makanan yang dibawa oleh temannya, tidak menyadari di dalamnya ada racun. Setelah makan selesai, akhirnya keduanya pun meninggal. Ketiga-tiganya merebutkan bongkahan emas dan ketiga-tiganya meninggal dunia. Di sini kadang-kadang ketika seseorang tidak didasari dengan ilmu agama, ketika diberikan harta oleh Allah dan yang Maha Kaya, justru kekayaannya terkadang menjadi siksa bagi dirinya. Disinilah para nabi, para rasul, innal anbiya ala rasul dinar wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Innal anbiya ala rasul ilma. Sesungguhnya para nabi mewariskan kepada ahli warisnya, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ketika ditawari sama Allah, ya Sulaiman, engkau diberi ilmu, harta, kekayaan, atau tahta. Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Kata Allah, kenapa ya Sulaiman kau lebih memilih ilmu? Namanya tahta tidak selamanya abadi. Suatu saat pasti akan sirna. Begitu pun dengan harta benda. Maka saya lebih memilih ilmu. Dengan ilmu itulah harta akan didapat, tahta pun bisa akan didapat. Akhirnya Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Ketika dia lebih memilih ilmu, mendalami ilmu, wa'alimahul kitab al-Quran wal-Salam wal-Rasul. Akhirnya diberikan kekayaan, hatinya makin cinta pada Allah dan Yang Maha Kaya. Digunakan kekayaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Yang Maha Kaya. Ini titipan dari Allah. Karena menggunakan titipan ini sebagai jalan, sebagai tariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikan kerajaan, makin tawadhu hatinya, makin cinta kepada Allah. Semua ini adalah titipan dari Allah, maka aku harus menjadi raja yang adil. Ini pentingnya itu. Maka kita sebagai orang tua pun harus memberikan hak dan kewajiban kepada anak-anak kita. Fondasi anak-anak kita dengan ilmu agama. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti ilmu agama,
di depan sahabat Umar, ya Amirul Mukminin, nasihati wahai Amirul Mukminin, ini anakku. Dia tidak punya adab, dia tidak berakhlak, dia durhaka padaku, tidak taat, selalu membangkang ketika aku memerintahkannya. Anak kecil itu nangis di hadapan Umar. Kemudian dinasihati oleh sahabat Umar, apakah kau tahu bahwa ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tuamu? Kalau engkau membuat orang tuamu marah, maka Allah marah padamu. Anak itu baik bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah hanya seorang anak yang punya tanggung jawab agar berbakti kepada kedua orang tua? Apakah orang tua tidak punya hak dan kewajiban untuk anak-anaknya, ya Amirul Mukminin? Sahabat Umar menjawab, ada. Kewajiban orang tua ayahmu adalah ayat sinal ismaku ida. Wajib orang tua itu memberikan nama yang baik sebaik-baiknya, karena di dalam nama seorang anak itu ada doa yang tersembunyi. Ya Amirul Mukminin, saya oleh ayah saya diberikan nama yang tidak baik. Kami diberikan nama yang benar-benar kurang baik oleh Amirul Mukminin. Terus apa lagi kewajiban orang tua kepada kami, kepada anak? Wa yu'allimahul kitab. Orang tua mempunyai tanggung jawab memberikan hak dan kewajibannya agar memberikan ilmu agama, agar diajarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Amirul Mukminin, dari kecil saya tidak pernah diajarkan ilmu agama oleh orang tua. Tidak pernah diajarkan Al-Quran, tidak pernah diajarkan ilmu agama. Sahabat Umar kaget, berpaling kemudian menghadap kepada ayahnya. Wahai ayah, apakah benar yang disampaikan oleh putra? Terdiam ayahandanya. Wahai ayah, apakah benar apa yang disampaikan oleh anakmu? Na'am ya Amirul Mukminin. Ya wahai Amirul Mukminin. Tiba-tiba sahabat Umar marah. Pantas kalau anakmu durhaka kepadamu karena engkau tidak memberikan hak dan kewajiban kepada putramu. Engkau tidak memberikan nama yang baik kepada putramu. Engkau tidak ajarkan ilmu agama Al-Quran kepada putramu. Engkau yang berdosa kepada anakmu kalau engkau yang memberikan hak dan kewajiban kepada putramu, kemudian putramu tidak berakhlak, kemudian putramu selalu membuat engkau marah karena dia durhaka kepadamu. Pantas kalau dia kemudian anak durhaka. Ini kebalikannya. Kenapa dia tidak patuh kepadamu? Kenapa dia tidak nurut kepadamu? Karena kamu sebagai orang tua tidak memberikan hak dan kewajiban kepada anak. Marah semua Tuhan. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini bergolong orang-orang yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Senang duduk di majelis taklim dan fondasi anak-anak kita dengan ilmu agama itu sebagai dasar fondasi. Karena nanti ketika dia dewasa akan mengalami hal-hal yang tidak jauh dari kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin. Akan didatangkan oleh Allah ujian-ujian dunia bukan anak kita. Diuji dari ekonomi, pekerjaan, terus menerus. Tapi kalau anak kita sudah wa'yu alimahul kita sudah diajarkan fondasi yang
agama yang kuat, diajarkan Al-Quran, dia akan lebih memahami apa yang harus saya lakukan di dunia, sedangkan dunia ini adalah milik Allah. Saya sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berdoa, kalau tidak sesuai dengan harapan dan keinginanku, berarti ini adalah keinginan Tuhan, yaitu Allah. Maka nanti anak-anak kita selalu itu Allah, selalu tertanam sifat menerima dengan apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya dalam setiap keadaan. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Lanjutkan paman fatahu dari khosir ma'al khosirin wa halaka ma'al halikin fasoro hadal khotbu ida wallahi mu'dolan wal khabur adiman. Barang siapa yang terputus tidak taat kepada Allah, maka dia tergolong orang-orang yang rugi. Al-Qasirin, maka dia nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang rugi. Wahanaka, dan dia tergolong orang yang celaka. Al-Halikina, dan dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang celaka. Artinya jangan sampai kita putus dari taat sama Allah. Tanamkan keimanan di dalam jiwa kita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini janji Allah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Wa kanu, dan mereka orang-orang yang beriman itu yang takut, mereka bertakwa. Lalu itu tetap kadue alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman tertanam ketakwaan di dalam hatinya kepada Allah, al-busra, maka dia itulah orang-orang yang bahagia. Kita hidup semua pengen bahagia, namun terkadang kita tidak sadar yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Tidak semuanya itu pengen senang, tidak menyadari yang memberikan kesenangan itu adalah Allah. Orang-orang yang menyadari, dia akan yakin alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Kalau kata Sahabat Ali, takwa al-hubbu bil jalili wal amalu bi ta'ziri wal qana'atu bima bil yadi wal isti'dadu li yaumir rahili. Orang yang beriman kemudian dia sampai di puncak iman menjadi hamba yang bertakwa, maka akan tertanam 4 hal di dalam hatinya orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah lahumul busra fil hayatid dunya, bagi dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa pada hal yang tertanam di hatinya orang-orang yang bertakwa? Al-khawfu bil jalili. Orang yang bertakwa, dia hatinya selalu ada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Takut apa? Takut meninggalkan perintahnya, takut meninggalkan larangannya.
sehingga di dalam hatinya orang yang bertakwa tertanam amrun yang tasidu wa nahin yajtanibu. Dia selalu menjalankan perintah Allah dalam setiap keadaan. Sesuatu yang datang dalam kehidupan mereka ia tidak jadikan sesuatu penghalang bagi dirinya untuk menjalankan perintah Allah. Sesuatu apapun tidak menjadi penghalang untuk ibadah kepada Allah. Wanah yajtanibu, dan dia tertanam dalam hatinya selalu menjaga agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, termasuk menuntut ilmu Allah, agar tumbuh di dalam jiwanya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah itu keimanan. Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah, apa yang Allah berikan? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, pengetahuan ilmu. Begitu juga dalam nabi-nabi yang lainnya. Di sinilah Allah itu di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 11 Allah berjanji, ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan ini tidak bisa dipisahkan, harus dua-duanya ada di dalam jiwa orang yang bertakwa. Dengan kita hidup di majelis ilmu akan diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, diberikan pemahaman. Nanti Allah di sini akan tumbuh di dalam hatinya orang yang berilmu, yaitu keimanan. Kalau sudah tertanam di dalam hati seorang hamba iman dan ilmu, akan dia akan derajat oleh Allah. Dengan keimanan, ia percaya semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, sehingga hatinya akan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Dengan ilmu akan semakin tumbuh imannya kepada Allah. Dengan ilmu dan iman ini nanti akan membukakan kesadaran pikiran dan jiwa kita bahwa pada bulan aku bisa ini Allah itu menguji kita semuanya dengan sesuatu. Kita semua hidup pasti diuji oleh yang maha menghidupkan kita, yaitu Allah. Untuk apa? Agar kita semakin bersandar kepada Sang Maha Penguji Allah. Kita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah kepada kita bilang. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah dan yang Maha Kuat, kita tidak akan kuat menghadapi ujian-ujian ini. Kalau kita jauh dari Allah. Nah, orang yang beriman dengan orang yang beriman dan berilmu tertanam di dalam jiwanya, pasti membahas diri bahagia bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang selalu di dalam hatinya ada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman dan berilmu selalu ingat dan bersandar kepada Allah, sehingga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesabaran dengan ujian-ujian yang Allah sendiri yang mengujikan. Artinya dia mengetahui, menyadari bahwa semua yang mendatangkan Allah, kalau Allah yang mendatangkan kewajiban kita adalah ridho dengan apa yang Allah kehendaki, agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Ini yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun.
diberikan oleh Allah lahumul busra, diberikan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Yang pertama-tama al-khawfu bil jalili, hatinya selalu ada rasa takut pada Allah Jalla Jalaluhu. Takutnya takut meninggalkan perintahnya. Kalau manusia meninggalkan perintahnya, maka dia akan berdosa. Takut melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita melanggar larangan Allah, kita akan berdosa. Semakin banyak dosa kita, maka akan semakin tersiksa. Yang di dunia wal akhirat tersiksa. Apa di dunia tersiksanya? Jiwanya orang yang terus-menerus berbuat dosa. Kalau di dalam Al-Qur'an hatinya itu ada titik-titik kita dosa-dosa. Semakin banyak dosa di hati kita, maka akan semakin tersiksa jiwa kita. Makin tenang, makin takut, makin khawatir. Bagaimana nanti anak-anakku nasibnya? Sedangkan aku seperti ini sudah jauh pikirannya. Padahal anak-anak kita sudah ditetapkan nanti takdirnya menjadi apa. Kewajiban kita sebagai orang tua minahil mali ta'ala salah satu berikan hak kewajiban orang tua kepada anak-anak kita. Kasih nama yang baik, ada rezeki kita nikahi anak kita. Baiklah alim kita belajarkan ilmu agama yang kuat pada anak-anak kita, agar kelak dia menjadi anak yang cinta kepada Allah dan yang maha berilmu. Kalau sudah fondasinya kuat, tumbuh di dalam jiwa anak-anak kita itu anak yang berilmu dan tumbuh keimanan, pasti anak kita nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kadang-kadang khawatiran mendahului takdir Tuhan. Apa penyebabnya? Dosa-dosa yang terus kita lakukan. Yang kedua, kata sahabat Ali, orang yang bertakwa kepada Allah, yakni wal amalu bita'ziri. Orang yang bertakwa akan selalu mengamalkan yang mana Al-Qur'annya bita'ziri, yang mana amalnya sesuai bita'ziri dengan Al-Qur'an. Wal amalu bita'ziri, dan amalnya itu sesuai dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah. Kalau amalnya orang yang bertakwa sesuai dengan Al-Quran, jelas orang yang bertakwa sedang baca Al-Quran, memahami Al-Quran sehingga amalnya sesuai dengan Al-Quran. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, alladzina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul kita atau Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa pertama lebih tajiri amalnya itu sesuai dengan Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita ingin hidup tenang, ada di dalam Al-Quran. Orang yang diberikan atau diangkat derajatnya oleh Allah, siapa saja dijelaskan oleh Al-Quran. Penyebab orang hati dan jiwanya bulan agar pernah tenang, Al-Quran menjelaskan penyebabnya. Nah, orang-orang yang bertakwa beramal bita'ziri, amalnya sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Maka umat Rasulullah kalau sedang membaca Al-Quran, baca saja, kadang-kadang belum mengerti artinya, itu sudah mendapat kebaikan, itu sudah dapat pahala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian semua
Al-Quran itu kalau yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Barang siapa yang membacanya, baca Al-Quran termasuk ibadah. Kita manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Karena umat Islam semuanya punya Al-Quran di rumah. Tapi Al-Quran tidak dibaca. Hanya sebagai perhiasan. Dan berteman masuk di sini. Lihat dulu, tidak akan berteman yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah diberikan kehidupan dan pertama dalam hati kita al-khawfu bil-jannati ada rasa takut kepada Allah. Karena Allah selalu melihat kita, Allah selalu melihat isi hati kita, sehingga hati kita selalu terjaga karena dalam pengawasan Allah. Kalau amal lebih hati, amal kita sesuai Al-Quran. Kok saya belum memahami nikmat? Kita baca Al-Quran walaupun satu hari, baca ada kebaikan karena setiap hurufnya. Semakin kita istiqomah baca Al-Quran, nanti ada ketenangan di dalam qalbu dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan istiqomah kita oleh Allah. Al-Fatihah. Dari kami kami mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.